Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Alfa. Shalom Kak Doli. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Doli. Nah Kak Alfa, Kak Tina dan adik-adik yang di rumah, kita di hari Minggu terakhir bulan Januari ya. Iya, tak Dan terasa ya Kak Doli. Betul, tidak terasa sudah 1 bulan nih kita masuk di tahun 2023. Dan kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Kak Doli ajak sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu online dengan mengangkat satu pujian, Yesus menantikanmu. Mari semua dengan sikap doa kita mau mengangkat pujian ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih di akhir minggu bulan Januari Tuhan masih mengizinkan kami berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan kiranya Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami serta memimpin seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kami ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah semua yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu dan boleh mempermuliakan nama-Mu yang di surga. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, Kak Doli ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian, hanya satu jalan ke surga. Satu jalan
Yesus satu-satunya jalan, dia adalah sobat kita yang paling baik. Betul Kak Doli? Betul sekali Kak Alfa. Betul Kak Tina? Sangat betul Kak Oleh Alfa. karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Sobat kita yang setia, oleh karena itu kita bisa menaikkan doa kepadanya kapan saja. Oleh karena itu adik-adik, Kak Alfa mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan diri, kita mau berdoa bersama. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian, mampirlah dengar doaku.
Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau, kami punya sahabat seperti Engkau, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami anak-anak-Mu, menaikkan setiap permohonan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan doa khusus untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak sampai dengan saat ini masih diberikan kesempatan untuk sekolah minggu bersama Tuhan, meski dengan online Tuhan, tapi mereka masih dengan semangat menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah menambah-namakan kepada mereka semangat, menambah-nambahkan kepada mereka sukacita dalam memuji-Mu Tuhan, dalam mendengarkan cerita tentang Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk sekolah mereka. Biarlah Engkau yang menolong, memberkati mereka dalam setiap proses belajar dan mengajar mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh dapat mengetahui apa yang Engkau inginkan dalam proses belajar mereka Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk setiap guru-guru dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka dengan setiap usaha mereka dalam memberikan pelajaran-pelajaran, sehingga apa yang mereka berikan kepada adik-adik sekolah minggu yang mengikuti, mereka boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami juga datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk setiap orang tua. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran setiap orang tua yang selalu mendukung anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua, sehingga mereka boleh terus membimbing anak-anak dengan semangat, dengan sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana kami boleh berada dan begitu banyak hal yang menjadi masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami dengan setiap bentuk masalah yang terjadi, baik bencana alam atau masalah-masalah lainnya Tuhan. Kiranya Engkau terus beserta dengan kami, memberikan kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga datang kepadamu, berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sampai dengan saat ini melayani-Mu Tuhan. Dimanapun tempat pelayanan mereka Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka semangat, Engkau memberikan mereka berkat yang cukup, sehingga dalam menjalani setiap pelayanan yang mereka lakukan, mereka sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dapat menjangkau jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kami yakin dan percaya begitu banyak pergumulan yang tidak bisa dapat kami sebutkan satu persatu, tapi Engkau Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan waktu dan rencana-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk setia dan taat selalu kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, silakan ambil sikap duduk dengan tenang. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita mau menyanyi satu pujian sebelum dengar cerita. Ku ingin dengar cerita. Dengar cerita
Ya baik adik-adik, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini hari Minggu, kesempatan di mana semua anak-anak sekolah minggu boleh ada bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar cerita firman Tuhan. Semua adik-adik di rumah yang mengikuti sekolah minggu secara online, biarlah Tuhan memberkati supaya hari ini melalui cerita firman Tuhan kami semua boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati cerita sekolah minggu dari awal sampai berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tidak sabar kan untuk kita mendengar cerita firman Tuhan? Tapi hari ini kalian tidak sendiri menceritakan firman Tuhan atau juga Kak Ella. Tapi di Studio Revival sudah ada adik-adik remaja dari sekolah minggu Revival. Benar kalian, hari ini kita akan bercerita dalam bentuk diskusi bersama-sama dengan adik-adik remaja Revival Kids Ministry. Benar Kak Ella. Ya, Salam Iren, Shalom Kak Ella. Salam Armando, Shalom Kak Ella. Salam Salamita, Shalom Kak Ella. dan tentunya juga salam kali. Salam juga Kak Ella. Shalom Kak Ella. Shalom Kak Elin. Salam Mita. Shalom teman-teman yang di rumah. Kami senang hari ini bisa bersama dengan teman-teman. Nah, adik-adik di rumah dan juga yang ada di studio, apa sih istimewanya bulan ini? Bulan yang baru di tahun yang baru. Tahunnya Tahun 2023. biasanya di awal yang tahun yang baru kita sering membuat resolusi. Resolusi itu apa sih Kak? Nah, Iren, resolusi itu adalah tujuan atau rencana yang akan kita capai di sepanjang 1 tahun ini. Misalkan kalau untuk kalian sendiri, contohnya kalian punya resolusi itu untuk tahun ini lebih semangat lagi melayani. Atau untuk anak-anak sekolah minggu, semangat atau lebih rajin membaca Alkitab. Ada lagi yang lain? Lebih rajin makan. Bisa begitu. Lebih rajin kerja tugas dan lebih rajin belajar. Lebih rajin membantu mama di rumah. Ya, itu semua benar ya adik-adik dan kalian. Resolusinya juga bisa tentang sesuatu yang kita serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan ubah kebiasaan buruk. Misalnya seperti ini, kita tuh suka berkata-kata kasar. Nah, itu bisa diubah juga, kita minta Tuhan untuk mengubah supaya di tahun yang baru kita tidak berkata-kata kasar lagi. Betul sekali Kak Ella. Dan juga ada yang biasa kan yang di rumah suka main games berjam-jam, itu juga yang buruk. Dan di tahun ini harus bertobat, harus berubah dan tidak lagi bermain game berjam-jam. Atau yang di sini juga ya. Kebiasaan berkata kotor. Kebiasaan bolos. Kebiasaan melawan orang tua. Ya, adik-adik dan kalian dan adik-adik yang di rumah, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah meminta kepada seorang anak muda untuk menyerahkan sesuatu agar bisa mengikuti Tuhan sepenuh hati. Nah, karena itu adik-adik, mari kita membuka Alkitab untuk kita membaca kisahnya di dalam Injil Lukas pasal 18. Ya, semua siap Alkitab? Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Nanti kalian, Kak Ella dan adik-adik kita membaca secara berurutan ya, bergilir ya satu persatu. Kalian mulai dahulu. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya memasuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik di rumah dan juga yang di studio, apa pertanyaan yang ditanyakan oleh anak muda ini ketika dia bertemu dengan Yesus? Ayo lihat di ayat tadi. Apa yang dia tanyakan? Bagaimana cara untuk aku dapat bisa hidup kekal? Lalu, apa jawaban Tuhan? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kalau respon Tuhan Yesus yang pertama itu, kasih ingat kepada anak muda itu, kalau semua manusia sudah berdosa. Dan apa jawaban anak muda itu? Dia bilang dia sudah menaati semua hukum yang Tuhan Yesus sebutkan sejak dulu. Jadi dia orang baik. Betul Iren, tapi apa yang Tuhan Yesus minta dari anak muda ini? Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan Yesus meminta anak muda itu untuk menjual semua harta bendanya. Ya, benar. Inilah satu hal yang harus dilakukan oleh anak muda ini sebelum dia bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Ayo kita baca di ayat ke-23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Nah, benar sekali adik-adik di rumah dan juga untuk adik Iren bahwa anak muda ini sedih sekali. Kenapa? Karena dia sangat kaya dan dia tidak mau menjual harta kekayaannya dan mengikut Tuhan Yesus. Kalin, Kak Ella, anak muda ini kan bertanya, bagaimana dia bisa dapat hidup kekal? Lalu Tuhan Yesus minta dia harus jual seluruh hartanya. Apakah itu berarti untuk dapat hidup kekal kita harus melakukan sesuatu? Bukan seperti itu Salamita dan adik-adik ya. Untuk mendapatkan hidup kekal bukan berarti bahwa kita harus melakukan sebuah tugas dan mendapatkan hidup kekal. Tapi untuk mendapatkan hidup yang kekal hanya satu syaratnya, yaitu kita harus percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita ya adik-adik. Tapi kenapa ya Kalin dan adik-adik Tuhan Yesus justru minta anak muda ini untuk melakukan sesuatu sehingga menerima hidup yang kekal ya Kalin? Nah begini Kak Ella, Tuhan Yesus itu kan dia Allah yang Maha Kuasa. Dia tahu bahwa pemuda ini adalah pemuda yang sangat kaya raya. Dia konglomerat, dia itu seperti crazy rich-nya Israel saat itu. Dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa harta itu bisa menghalangi dia untuk datang kepada Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyuruh dia supaya dia harus menjual seluruh hartanya baru dia bisa mengikut Tuhan Yesus. Karena kalau tidak, dia tidak bisa mengikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati.
Begitu Kak Ella. Terima kasih Kalin. Ya, kita baca di dalam ayat 24 dan 25. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Kak Ella dan juga adik-adik, untuk menjadi orang Kristen sejati, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan kita harus memberikan sepenuh hati kita kepada Tuhan Yesus. Tapi anak muda ini karena terlalu banyak hartanya sehingga dia mau mengikut Yesus, tapi dia hanya dengan setengah hati mengikut Yesus. Dia tidak mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Mengapa? Karena hatinya sebagian itu ada pada hartanya. Dan dia tidak mendapatkan hidup yang kekal. Iya adik-adik dan adik-adik yang di rumah, sedih sekali kan ketika dia tidak mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kakak mau bertanya nih, apakah ada adik-adik yang belum percaya Tuhan Yesus? Ya, kalau belum ada, kakak Ella mau mengajak untuk kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di studio dan juga yang ada di rumah, kalau hari ini belum ada yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tahun ini, hari ini, saat ini, adik-adik harus membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan pribadi. Sehingga pengorbanan Kristus di atas kayu salib menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Sehingga resolusi di tahun 2023 yang belum percaya Yesus supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memperoleh hidup yang baru. Ya, Kalin dan adik-adik di studio, bahkan adik-adik yang di rumah, kita patut bersyukur ya bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tetapi bagi adik-adik yang ketika sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, tapi merasa ada yang menghalangi dia seperti kepintaran, dia lebih sibuk untuk belajar, harta bendanya, atau dia lebih sibuk bermain games tanpa mengikuti sekolah minggu, mari kita bertobat ya adik-adik. Nah, benar sekali Kak Ella, adik-adik semua yang di rumah, adik-adik yang ada di studio, mari di tahun 2023 ini kita mau datang kepada Yesus, mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Dan bukan dengan kekuatan kita sendiri kita mengikuti Tuhan, tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita untuk mengikut Dia, maka kita harus mengikut Dia dengan sepenuh hati. Bukan seperti pemuda dalam cerita hari ini. Nah, mari untuk mengakhiri cerita ini kita baca satu ayat di dalam ayat yang ke-27 dari bacaan kita ya. Nanti Armando yang membacanya. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di sekolah minggu online minggu depan. Tapi sebelum mengakhirinya, mari Kak Ella pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari seorang pemuda yang bersusah hati merelakan harta miliknya untuk mengikuti Tuhan. Mari Tuhan ajar kepada kami bahwa Tuhanlah prioritas utama kami. Mari biarlah di tahun yang baru ini kami berkomitmen untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Berkati adik-adik semua yang telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini mereka boleh menjadikan dasar untuk langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita akan menghafalkan ayat hafalan dari Roma 5 ayat 19
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Selamat untuk teman-teman yang sudah bisa menghafal. Teman-teman, ini adalah ayat hafalan yang baru. Mari kita membacanya. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Selamat menghafal. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita berpisah, mari kita angkat satu pujian lagi. Allah itu baik. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir, dan semua apa yang kami sudah lakukan biarlah berkenan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai semua adik-adik kami di dalam aktivitas mereka sepanjang 1 minggu ini. Dan kiranya Tuhan menolong kami semua untuk dapat jumpa kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kasih setia Allah tetap menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.